Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah singkat pada siang hari ini berkenaan dengan sabar dan istiqamah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Artinya sungguh benar-benar telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, bahkan terbaik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan selamat nanti di akhirat kelak. Ada semuanya dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat beliau untuk meneladani beliau dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita 24 jam. Mengingat di sana banyak sekali kemuliaan, hikmah besar. Meskipun itu bersifat wajib seperti sholat 5 waktu, tidak sama sekali membebani kita. Di sana ada nilai kemuliaan, di sana ada keagungan, di sana ada kemanfaatan. Misalnya, sholat ini yang 5 waktu sudah ditentukan kapan kita harus laksanakan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ternyata dalam analisa ilmiah, waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu berlaku universal, bukan sebatas umat Islam saja, tapi juga di luar umat Islam. Aktivitas yang dimulai pada pagi hari di pukul 7 misalnya, itu sebaiknya kita sudah persiapkan 2-3 jam sebelum kita memulai aktivitas. Berarti kita harus bangun jam 4. Nah setelah itu, karena kita ini umat Islam, tidak sebatas kita mempersiapkan secara fisik, tapi kita harus juga mempersiapkan non-fisik, spiritual sifatnya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh. Bahkan kita semuanya mengetahui ada sholat namanya 2 rakaat fajar, di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Itu berlaku universal waktu tersebut. Kemudian ada sholat zuhur siang hari, di mana kita yang melakukan aktivitas, siapapun kita sebagai umat manusia, biasanya kita ada jeda dulu, istilahnya dengan makan siang, istirahat. Nah, kita umat Islam di tengah siang kita istirahat dari aktivitas tadi. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat zuhur. Sholat asar, ini waktu di mana kita akan mengakhiri kegiatan kita. Kemudian kita akan kembali menuju kediaman kita, rumah kita masing-masing. Sebelum kita berangkat menuju rumah kita masing-masing, terlebih dahulu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat asar. Karena itu sholat asar ini adalah bagian yang disebut dengan sholat wusta, sholat pertengahan.
dalam berbagai hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk salat subuh tadi juga bagian yang disebut dengan as-salatul wusta. Sampai di rumah kita menjelang matahari terbenam, kita sholat, namanya sholat maghrib. Selesai aktivitas kita, sampai di rumah masing-masing, menjejakkan kaki kita di kediaman kita, nah dengan sholat maghrib. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Menjelang kita akan berangkat tidur, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Salat Isya. Jadi sebenarnya rangkaian salat wajib yang 5 waktu ini bagian dari sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini punya nilai, bahkan aplikasi secara universal di muka bumi ini. Untuk bangsa, untuk ras, untuk kulit, untuk aktivitas, semuanya. Dan itu yang biasa kita laksanakan. Namun ada nilai plusnya sebagai muslim. Kita lewati waktu-waktu itu, jeda-jeda itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholat juga yang namanya sunnah. Kerja juga seperti itu. Di kantor misalnya, antara jam 7 sampai siang, biasanya kita ini ada coffee break. Jam 9. Tapi ada juga yang gak melaksanakan. Jadi gak semuanya orang. Nah, di sana ada sholat namanya sholat duha. Jadi antara aktivitas dengan sholat itu juga ada satu keselarasan. Makanya sholat duha itu tidak diwajibkan, disunnahkan saja dalam Islam. Malam, biasanya kita di tengah malam atau melewati tengah malam, apalagi usia kita sudah di atas 40, biasanya kita terbangun. Nah, ada juga orang yang gak bangun karena saking letihnya, bangunnya nanti pas subuh. Nah, saat itu ada sholat qiyamul lail, bangun di tengah malam. Oleh sebab itu tidak diwajibkan, karena ada yang bangun, ada yang tidak. Bagi yang bangun, tidak sebatas kita berangkat ke kamar kecil. Lanjutkanlah dengan berwudu, kemudian sholat malam minimal 2 rakaat, baru kita kembali istirahat. Gak wajib. Kenapa? Membangun keselarasan aktivitas. Dan ini bagian dari kemuliaan serta keagungan ajaran Islam. Jadi ketika kita uswatun hasanah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak sebatas kita menggugurkan kewajiban, tapi ada satu nilai yang sangat besar. Tidak sebatas motivasi, membangun semangat, kemudian kita ada namanya added value, tambahan nilai, tapi ini keselarasan antara dunia dan akhirat kita. Inilah kesejatian menjadi pribadi muslim. Dan itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya ketika kita melaksanakan ajaran Islam, ini berarti kita sudah mengamalkan Quran di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 tentang Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini berlaku untuk seluruh syariat yang ada di dalam Islam, dari mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, termasuk hajinya, bahkan yang spesifik di dalam haji, tawaf misalnya. Kok kita tawaf berseberangan dengan arah jarum jam? Itu juga ada analisa ilmiahnya. Dan tentu bagian-bagian ibadah syariat yang lainnya. Sungguh sesuatu yang sifatnya sebenarnya ajaib. Miracles ini Islam. Oleh sebab itu dalam mimbar khutbah Jumat ini, marilah sama-sama kita laksanakan semuanya ini ajaran Islam dengan meneladani Rasulullah SAW
tentu berlandaskan hati yang tulus, bahkan riang, bahkan gembira. Kalau kita semuanya melaksanakan itu semua dengan tekad, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kita semuanya akan diberikan karunia serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran li rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi masabihil ghurar mata salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah